sebagainya, ketemu Raja Bimbisara, berguru kepada Alaraka Lama, Udakara Makuta, bertapa menyiksa diri 6 tahun yang ditemani oleh 5 orang pertapa. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti jatuh pada cerita tentang godaan Mara. Godaan Mara. Apa itu Mara? Setan pengganggu yang menggoda diri kita. Mara itu bisa makhluk di luar diri kita, bisa yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk jelasnya nanti Pak Andrian akan menjelaskan godaan Mara itu seperti apa. Nanti ada gambar atau video yang menampilkan tarian-tarian, yang menampilkan raksasa-raksasa yang mengancam keselamatan Pertapa Siddhartha. Sebenarnya difilmkan juga ada, di film ada. Bagaimana usaha keras Pertapa Siddhartha supaya bisa mencapai kebudayaan. Maka nanti kita akan tahu kok Pertapa Siddhartha itu mampu mengalahkan Mara dan mencapai sama Sambuddha. Apa itu sama Sambuddha? Sama Sambuddha adalah kebudayaan, gelar Buddha, pencapaian kebudayaan dengan usaha sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Tuh ceritanya seperti itu. Nanti cerita godaan Mara itu nanti Mara itu macam-macam. Punya sebenarnya bisa dikatakan anak, bisa itu bisa perumpamaan juga bisa. Ada 3 jenis itu nanti yang tampil. Nanti Pak Andrian akan menjelaskan secara rinci satu persatu. Kiranya itu yang Pak Lasuna sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran keberapa? 5 Pak 6? Ke-6, yaitu godaan Mara. Bagaimana Pertapa Siddhartha digoda oleh Mara. Kiranya itu yang Pak Lasuna sampaikan. Satu pesan. Biasa masa pandemi COVID-19, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer, jaga jarak. Apalagi kemanapun pergi harus sepulangnya sebelum berangkat persiapkan peralatan komplit. Setelah di tempat-tempat publik jangan berdesak-desakan, jaga jarak, sampai rumah cuci tangan, cuci baju, mandi, ganti baju, niscaya kita akan selamat. Perbanyaklah berbuat kebajikan. Karena apa? Karma baik, karma buruk akan menimpa kita sesuai kondisinya, sesuai waktunya, sesuai tempatnya. Saat ini karma buruk akan banyak berbuah karena sesuai kondisinya, waktunya, tempatnya. Supaya enggak keluar karma buruk ke kita gimana? Banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Orang yang berbuat baik, walaupun kebahagiaan belum datang, tetapi penderitaan sudah menjauh. Orang yang berbuat buruk, walaupun masih bahagia, tidak mendapatkan ancaman, tidak menerima akibat saat ini, tetapi penderitaan itu sudah mendekat. Dan seperti yang anak
Kalian masih ingat kapan Mara pertama kali menghalangi Pangeran Siddhartha? Ya, saat pangeran hendak meninggalkan istana. Dia muncul menggoda untuk tidak pergi untuk menjadi seorang petapa. Sejak saat itu, Mara mengikuti selama 6 tahun mencari kesempatan untuk menggoda Pangeran Siddhartha agar lepas dari pertapaannya. Mara berkata, "Jika dalam pikiranmu muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan, saat itulah aku akan membunuhmu." Namun sampai saat ini, selama 6 tahun, petapa Siddhartha bertapa menyiksa diri, Mara tidak berhasil menemukan pikiran-pikiran seperti ini dalam diri petapa Siddhartha. 6 tahun berlalu, Mara berpikir, petapa Siddhartha memiliki semangat yang sangat tinggi, menyiksa diri, atau biasa disebut dukkha racarya, yang beliau perhatikan juga sangat keras. Setiap saat beliau dapat menjadi Buddha. Bagaimana jika aku mendekatinya dan memberi nasihat supaya beliau berhenti latihan? Kemudian Mara mendekati petapa Siddhartha dan menasihatinya. "Oh sahabatku, petapa Siddhartha, seluruh tubuhmu begitu kurus karena kehilangan daging dan darah. Kecantikan dan warna kulitmu telah memudar. Kematianmu telah mendekat. Kesempatan untuk hidup sangatlah kecil, hanya 1:1000. Oh petapa Siddhartha, mohon engkau menjaga dirimu sehingga engkau dapat berumur panjang. Umur yang panjang adalah hal yang paling berharga. Jika engkau berumur panjang, engkau dapat banyak melakukan kebajikan. Engkau dapat mengembangkan kebajikan dengan menjalani sila atau melakukan upacara-upacara pengorbanan. Apalah gunanya menjalani hidup seperti ini di dalam hutan dan menyiksa diri? Dengan begitu menderita dan begitu lemah, tanpa mengetahui apakah engkau dapat bertahan hidup atau mati." Tetapi petapa Siddhartha malah mengusir Mara, karena Mara itu adalah suatu makhluk yang jahat, yang menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal buruk. Mara itu seperti halnya setan, menggoda kita untuk berbuat yang melenceng dari sila yang kita jalani. Setelah itu, petapa Siddhartha mengusir ya, dengan berkata, "Wahai Mara, engkau yang mengikat para makhluk dewa, Brahma dan manusia agar mereka tidak dapat terbebas dari derita. Engkau datang ke sini demi keuntunganmu pribadi dan dengan bermaksud sembunyi untuk bertujuan untuk mengganggu dan mencelakakan makhluk-makhluk lain." Petapa Siddhartha menjawab perayaan Mara tentang umur panjang dengan berkata, "Aku tidak ingin sedikit pun untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mengarah kepada lingkaran penderitaan." Jadi, jika petapa Siddhartha lepas dari petapaannya, yang melakukan bajikan-bajikan seperti biasa, itu tidak akan melepas dari lingkaran duniawian, karena dia belum menjadi Buddha, jadi dia belum bisa merealisasi nibbana, makanya dia akan terus terikat dari roda samsara. Lalu Mara berkata kepada Pangeran Siddhartha, "Oh petapa, kematianmu sudah dekat. Kesempatanmu untuk hidup sangatlah kecil, hanya 1000. Tapi petapa Siddhartha melawan dengan berkata, "Wahai Mara, aku memiliki 5 kualitas, yaitu keyakinan, sada atau sada, semangat, bahasa palingnya wirya, kebijaksanaan yaitu panya, perhatian itu sati, dan konsentrasi yaitu samadhi. Kelima kualitas inilah yang akan mengantar aku mencapai nibbana." Selanjutnya petapa Siddhartha dengan lantang menguraikan 10 bala tentara Mara yang mampu menjerat manusia biasa, tetapi tidak bagi mereka yang memiliki 5 kualitas yang petapa Siddhartha sebutkan tadi, yaitu nafsu indriya atau kama, kebencian atau arati, ketidakpuasan
bahasa palingnya ukadita. 3. Selalu merasa dahaga dan lapar, kupipasa, kelelahan, tandi, malas dan lebam, tinamida, rasa takut, biru, keraguan, wicikica, sombong dan angkuh, maka tambah kemelekatan dan keangkuhan, tanhamana, serta mencela dan merendahkan orang lain. Attu kamsa parawa bana. Wahai Mara, aku ingin engkau mengenalku sebagai berikut. Pangeran Siddhartha ini sebagai manusia mulia, pahlawan sejati. Setelah tiba di medan pertempuran tidak akan mundur selangkah pun. Oleh karena itu, kenali aku dengan sebagai seorang yang meyakini lebih baik mati di medan pertempuran daripada menyerah di depan bala tentaramu. Mendengar kata-kata berani yang diucapkan oleh Petapa Siddhartha, Mara langsung pergi dari tempatnya tanpa basa-basi memberi jawaban apa-apa. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas karena Bapak sudah kasih tugas di blog ya. Dan jangan lupa isi presensi link di samping. Dan Bapak juga ingatkan lagi bahwasanya ini musim pandemi corona. Kalau keluar kemana-mana jangan lupa pakai masker. Dan kalau mau pegang sesuatu atau habis pegang sesuatu, ya memang itu suatu barang yang memang sering dipegang orang-orang, jangan lupa pakai hand sanitizer. Kalau nggak ada gimana? Cuci tangan pakai air yang mengalir dan pakai sabun. Untuk tangan sabun. Tapi cuci tangan pakai sabun ya jangan gini-gini udah langsung dibilas, enggak, harus yang bersih, yang teliti. Ini sela-sela harus bersih biar gak ada kuman atau virus yang tertinggal. Dan kalau habis dari luar, habis dari kerumunan, baju kalau sampai rumah baju ditaruh tempat cucian. Kalau bisa langsung bersihkan diri atau bisa mandi. Kalau di kerumunan jaga jarak 1 meter, pakai masker. Kalau memang bawa hand sanitizer bawa untuk jaga-jaga. Kalau habis pegang sesuatu langsung pakai hand sanitizer. Itu aja untuk